Oke teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Ini sudah late morning ya, sudah larut pagi menjelang siang ya. Di hari ini, hari Kamis 8 Mei 2025, saatnya kita coba lagi. Ada seblak prasmanan dekat rumah yang tadi masih tutup ya. Siapa tahu jam segini udah buka, mau cobain ya seblak prasmanan dekat rumah. Tapi ingat, ini duit yang ada di dompet kudu gua simpan sampai sampai 2 minggu lagi, karena mau ke job fair dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Oh iya teman-teman, saya pengen nyampein sesuatu ini ya. Akhirnya saya udah milih ya satu tempat untuk saya ngelanjutin S2 master's degree, tapi nanti, tidak sekarang, di masa-masa yang akan datang. Jadi jurusan yang saya pilih untuk saya ambil S2 itu adalah jurusan yang kaitannya dengan international affairs, atau jurusan hubungan ya pokoknya urusan internasional lah, atau international relations, atau hubungan internasional gitu kan. Ambil S2 sama S3-nya udah saya pilih ya. Tempatnya yang saya pilih adalah di salah satu negara di Eropa. Itu dulu deh. Nah, kalau untuk mengenai negaranya saya nggak bisa spill karena masih saya perlu sort lagi. Karena di Eropa itu ada beberapa universitas yang bagus ya, boleh dikatakan bagus untuk urusan jurusan hubungan internasionalnya, seperti Oxford yang dia punya diplomatic academy, dan itu banyak banget alumninya dari Akademi Diplomatik Universitas Oxford ya. Diantaranya ada Sultan Oman yang sekarang, Sultan Haitham bin Tariq. Kemudian ada putra mahkota Brunei Darussalam, Duli yang teramat mulia Pangeran Haji Al-Muhtadi Billah ya, putra mahkota Brunei, putra tertua dari Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wadaullah. Putra tertua maksudnya anak laki-laki yang paling tua ya, meskipun bukan anak yang paling tua. Anak yang paling tuanya adalah perempuan, yaitu Duli yang teramat mulia Pangeran Hajah Rashidah Bolkiah, Rashidah Saadatul Bolkiah, itu anak tertua dari Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wadaullah ya. itu di UK. Dia ada lagi di Prancis ya, di Sciences Po, itu juga bagus itu. Di Sciences Po, kemudian ada di Swiss, di Genève, di Genève atau Geneva ada Geneva Graduate School, itu bagus juga itu. Dan yang terakhir itu adalah di MGIMO. MGIMO tuh di Moskow, Rusia. Loh, kok MGIMO Pak? Kok di Rusia sih Pak? Kan memang nggak ada yang bagus Pak. Ya ini kan masih saya cari kan mana yang bagus kan. Karena gini, MGIMO juga alumninya nggak kalah beken dengan Diplomatic Academy-nya Oxford. Ada beberapa diantaranya ya, ada yang hebat-hebat lah. Contoh kayak Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kemudian ada almarhum dubes Rusia buat PBB Vitaly Shurkin. Kemudian ada orang terkaya di Uzbekistan, Ali Usmanov ya. Dan masih ada lagi beberapa nama-nama lain yang notabene merupakan alumni terkenal dari MGIMO Rusia gitu.
MGIMO tuh kalau bahasa Inggrisnya Moscow State Institute of International Relations. Itu di Moskow, di Rusia. Kok Rusia, Pak? Misalnya, kok Rusia? Ya kenapa kalau universitasnya bagus, mentereng gitu kan? Mentereng, ratingnya bagus, punya alumni yang karirnya mentereng, kenapa bukan itu yang dipilih gitu loh? Kok milihnya yang, karena gimana ya teman-teman ya, lihat dari profil universitasnya dan alumnus profilnya. Sama kayak saya nih, saya kan lulusan S1-nya Universitas Terbuka. Awalnya dipandang sebelah mata, tapi begitu Universitas Terbuka ini namanya makin naik, makin viral karena apa? Banyak yang lulus tes CPNS itu adalah alumnus UT. Oh, langsung naik daun itu. Dan bahkan ternyata alumninya juga bukan kaleng-kaleng. Ada CEO mobil anak bangsa yang tadinya adalah kepala staf presiden dan panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Kemudian penasihat presiden bidang Polkam yang juga mantan Panglima ABRI dan mantan Menko Polkam, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto. Ada pengusaha nasional Pak Leles Sudarmanto, mantan Sekjen Ikatan Alumni UT. Ada Cica Kuswoyo. ada penyanyi yang juga politisi PDI Perjuangan, Krisdayanti, ya kan, yang kemarin sempat nyalon sebagai wali kota Batu, Malang, tapi kalah oleh orang setempat ya, usungan Kim Plus ya, Koalisi Indonesia Maju Plus ya, atau Koalisi Merah Putih 2. Dan banyak lagi nama-nama, ada penyanyi nasional Kamasean ya. Dan ada beberapa lagi nama-nama lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Tapi itu makanya, jadi saya lihat dari profilingnya. Kalau profilingnya bagus sih, ya harusnya itu dong yang saya pilih gitu loh. Itu yang saya pilih gitu loh, daripada asal-asalan gitu. Gitu kalau saya gitu teman-teman. Jadi saya ambil sih di Eropa aja ya, nggak usah ke US, ke Amerika atau ke Kanada. Apalagi kan US juga sekarang ini ya, seenggaknya sampai kepresidenan Trump itu berakhir di Januari 2029 ya. Ini kebijakannya masih agak stringent kepada para imigran, dan kita sebagai mahasiswa juga nggak bisa sembarangan juga di sana gitu loh, di US ya. Di seluruh universitas manapun itu di US, kalau kita demonstrate minimal nih, udah paling minimal nih ya, kita demonstrate sikap pro pada Palestina aja, waduh, udah kacau balau, udah bisa terkejut-kejut kita jadinya. Jadi ya untuk sekarang nggak deh, kalau US itu saya roll out dulu. Oke, itu udah buka. Terima kasih ya sudah nonton. Moga-moga aja ada yang standby. Karena dari kemarin pengen nyoba, cuman timingnya yang tidak pas. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai bertemu kembali.